Pemirsa, KM Mutiara Timur 1 rute pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terbakar. Ini merupakan gambar amatir peristiwa terbakarnya KM Mutiara Timur 1 yang terjadi di perairan Bali sore ini. Video terbakarnya kapal ini tersebar di media sosial. Tadi beras kapalnya kebongan. KM Mutiara Timur 1 berangkat dari Banyuwangi sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan sandar di tujuan pada pukul 16.00. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Kita udah kebingungan nih, asapnya udah mulai naik ke lantai 2 nih. Mutiara Timur. Ini merupakan gambar kapal motor Mutiara Timur 1 yang terbakar di Selat Bali pada hari ini dan penumpang kini kabarnya dievakuasi, diselamatkan oleh TNI Angkatan Laut dengan menggunakan Kadet 06 yang dibantu oleh warga setempat. Kita lihat semua penumpang yang berada di atas kapal sudah mengenakan pelampung ya, saudara ya. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Alvani Sukri langsung dari Nusa Tenggara Barat bagaimana mengenai informasi kapal yang terbakar ini. Alvani. Ya, Anto, Sira dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa KMP Mutiara Timur 1 ini terbakar di seputar Selat Bali. Demikian yang membawa sekitar 236 orang penumpang dengan tujuan dari Banyuwangi menuju Lembar, di mana kejadian kebakaran diduga akibat salah satu kendaraan atau truk yang menumpang di kapal tersebut mengalami kebakaran. Demikian, Andrew. Iya, kalau untuk para penumpang sendiri bagaimana kondisinya, Alvani, pada saat itu? Ya, Sira dapat saya kabarkan bahwa para penumpang hingga saat ini masih terus dilakukan evakuasi, baik itu dari TNI AL dan juga pihak Basarnas dari Bali sendiri, di mana dari Basarnas sendiri menyatakan bahwa telah meluncurkan satu buah kapal SAR-nya, yaitu SAR Arjuna, untuk melakukan evakuasi kepada para penumpang kapal tersebut. Sira. Alvani, bisa Anda gambarkan mungkin jarak kapal ini terbakar dengan titik pelabuhan keberangkatan maupun titik sampainya? Ya, kalau kita gambarkan dari berangkat tersebut, di mana dia berangkat dari Banyuwangi menuju Pelabuhan Lombok. Dia berada di tengah-tengah sebenarnya. Dia ada di antara Selat Bali dan Selat Lombok. Demikian, dia masih tengah lagi karena dia akan nyampe ke Ya, Alvani, kalau kita lihat dari video yang ada, asap tebal ini kan muncul dari kapal jurusan pelabuhan Tanjung Wangi ini ya, dan terlihat sangat tebal. Artinya posisi yang terbakar itu sampai menjangkau di mana saja? Ya, dari informasi sementara yang kami dapatkan bahwa sebuah truk yang mengalami kebakaran di bawah bagian kapal sehingga asap mengepul ke atas. Demikian, belum diperkirakan kebakarannya seperti apa, apakah akan merembet ke kendaraan-kendaraan yang ada di dalam kapal tersebut. Sira. Baik, terima kasih Alvani Sukri mengabarkan langsung dari Karangasem, Bali. Kita lihat memang posisinya saat ini kapal yang terbakar ini berada di tengah laut seperti itu dan terus dilakukan evakuasi. Tadi penumpangnya semua sudah mengenakan pelampung karena dijemput oleh TNI Angkatan Laut yang mengevakuasi mereka. Yep. Pada saat itu kondisi kapal diketahui bahwa terjadi kebakaran berawal dari diduga adanya truk yang mengalami kebakaran sehingga juga membuat asap tebal dan juga para penumpang ini langsung diberikan jaket pelampung untuk proses evakuasi lebih lanjut. Mengeluarkan asap tebal.
Ayo, Lur, kita udah kebingungan nih. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kakansar Denpasar, ada Bapak Igede Darmada. Baik, Pak Darmada, kami ingin tahu bagaimana saat ini proses evakuasi terhadap para penumpang kapal Mutiara yang terbakar. Baik, selamat sore. Untuk perkembangan evakuasi yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan, pertama dari Basarnas, KRI Kalkadet 6, kapal Kalkadet 7, misalnya TNI AL dan masyarakat tempat. Informasi dari tim evakuasi di lapangan, telah dievakuasi sejumlah 230 orang di Kalkadet 6 dan 20 orang di Kalkadet 7. Itu perkembangan terakhir yang bisa kita update. Iya, artinya untuk proses evakuasi sendiri bagaimana Pak sejauh ini sudah berapa kapal yang dikerahkan untuk mengangkut ratusan penumpang ini untuk segera dievakuasi secara menyeluruh? Untuk kapal yang ada di lokasi ada 2 kal ya, jadi kapal angkatan laut, sekali lagi Kalkadet 6 dan Kalkadet 7, kemudian ada 2 buah rei Basarnas dan dibantu sekoci pula dari 2 kapal angkatan laut tersebut, termasuk juga dari teman-teman nelayan yang ada di sekitarnya. Dan evakuasi dari 230 orang yang saya sampaikan tadi itu dibawa menuju ke Kalkadet 6 dan 20 orang itu dievakuasi menuju ke kapal Kalkadet 7 milik TNI AL. Dan kapal tersebut sekarang masih berada di area lokasi terbakarnya kapal KMP Mutiara Timur 1. Berarti bisa dipastikan dari manifest penumpang, seluruh isi kapal ini sudah dievakuasi, Pak? Ya, kalau kita lihat laporan Nakoda ke Radio Benoa ya, Radio Pantai atau PTS Benoa, itu jumlah penumpang dilaporkan 236. Kemudian ABK 35 orang. Jadi keseluruhan berjumlah yang on board berjumlah 271 dan 250 telah dievakuasi. Nah, 21 orang ini ada kemungkinan masih berupaya memadamkan api dari ABK itu sendiri, karena di kapal itu juga ada sekoci. Jadi masih upaya-upaya perencanaan evakuasi. Mudah-mudahan ABK yang ada ini mampu mengatasinya. Baik, terima kasih Kakansar Denpasar, Gede Darmada sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Selama pelaksanaan KTT G20, 14 KRI milik TNI Angkatan Laut rutin melakukan patroli di sekeliling perairan Pulau Bali untuk memastikan keamanan. Patroli dilakukan dengan membagi wilayah di 4 penjuru Pulau Bali, yakni utara, selatan, timur, dan barat Pulau Bali. Patroli laut ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang datang dari laut dan mengganggu pelaksanaan KTT G20. Radius patroli sejauh 2 mil laut hingga 12 mil laut dari garis pantai Pulau Bali. Yang 14 KRI yang dikerahkan diantaranya 4 kapal penyerang jenis fregates, salah satunya KRI Ngurah Rai yang memiliki kemampuan radar udara, sonar permukaan dan sonar bawah laut, serta persenjataan rudal udara dan torpedo.